Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa bimbinganku ya, PKTA dan ACP ya. Ini ada berapa orang ya yang join ya? Ada 6 orang ya. Oke deh, paling enggak ada 6 orang yang saya bisa paling enggak kenalan. Kalau mungkin kalau baru dan juga kalau yang apa namanya perpanjang nanti bisa juga ceritakan gitu ya. Oke, oke, ada siapa aja sih ini di Zoom? Mas Mas Bagas, Mas Faris, terus Mas Eno ya atau Mas Bayu, Mas Abdi, Mbak Hanifah sama Mas Satria ya. Nah, oke, yang statusnya baru dulu coba yang baru PKTA maupun ACP coba boleh siapa ya? Mas Eno ya, Mas Eno baru ya. Iya Pak, saya Eno Boy Saputra baru Pak. PKTA atau ACP ya? PKT ya Pak. Oh PKTA, oke. eh Mas apa lagi ya? Mas Abdi ini perpanjang atau baru? Panjang Pak. Oh perpanjang. Oke oke oke. Kalau Mbak Hanifah Baru, Pak. baru ya. Ya, ACP atau PKTA. PKTA? Oke baik baik. Yang kalau Mas Satria, Mas Satria Saya kira saya baru juga, Pak. oh baru ya. Ya, PKTA PKT, atau ACP ya? PKTA, Pak. Oh PKTA. PKTA. Oke oke. Ya. Oke sebenarnya sama aja ya teman-teman ya PKTA dan ACP. Cuman gini, nanti biasanya kalau ACP itu ada presensi. Bedanya cuma itu aja. Presensi yang diisi dengan QR code gitu loh, kayak semacam mengambil mata kuliah. Bedanya cuma itu aja. Yang mana nanti sebenarnya itu nggak akan jadi masalah gitu. Maksud saya supaya nggak lupa aja saya perlu membuat presensi terus nanti saya kirim di grup untuk teman-teman ngisi presensi. Udah gitu aja. Bedanya cuma itu. Secara tugas, secara ujiannya, penilaiannya kontennya itu semua sama, hanya namanya aja gitu ya. Barangkali kalau ada yang ACP. Harusnya sih ada, mungkin karena belum join. Ya, ini saya izin tidak menyalakan kamera ya karena malam minggu kondisinya baru seperti kapal pecah ya, jadi saya nggak bisa tunjukkan semuanya ya. Gitu aja nggak apa ya teman-teman ya. Tapi paling nggak suara saya jelas ya, bisa didengar dengan baik. Oke, ada nggak yang ACP barangkali yang belum saya panggil tadi? Mungkin ada yang baru join gitu. Kalau ada, nggak ada ya berarti ya. Oke, baik. Kebetulan saya itu belum dapat apa namanya list mahasiswa bimbingan dan juga judulnya. Nah, em, sebenarnya harusnya sih dapat supaya saya bisa tahu siapa orangnya dan judulnya. Tapi karena saya belum dapat, saya mau tanya deh langsung ke teman-teman yang baru tadi ya. Eh, Coba saya tak ingat-ingat dulu dengan yang perpanjang ya. Mas Bagas ya. Mas Bagas tuh apa bikin hotel ya? Betul betul betul, betul atau enggak ya? Apartemen, Pak. Apartemen. Oke oke. Hampir betul ya. Wah, saya tuh penyakitnya suka lupa ya kalau apa lama lama apa ya nggak ketemu gitu ya. Ya Iya, tapi Pak. paling nggak hampir hampir ketemu ya apartemen hampir hampir bener ya apartemen. Mas Mas Nih. Mas Faris tuh kalau nggak salah ini ya Aquatic Center betul nggak ya? Atau Iya Pak, sport center ya? Betul ya? Aquatic center atau Aquatic, aquatic center ya? Aquatic Center Pak. Oke, masih ingat ya aku berarti ya. Iya Terus Pak. Mas Lutfi itu kalau nggak Rusunawa ya bangunan-bangunan tinggi gitu deh kayaknya. Apartemen gitu ya. Mas Lut. Kalau saya balai, Pak. Oh, malah balai ya. Keliru Iya. berarti. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Ya, oke, oke. Baik, baik. Oke. Yang Mas Abdi tadi ya perpanjang ya? Iya, Pak, perpanjang. Mas Abdi. Creative Hub. Oh, Kreatif Hub. Oke. Oh, ingat, ingat. Oke. Loh, Mas Abdi itu yang kemarin tahap pertama maju itu kan? Iya, Aku, Pak. oh ya itu. UASnya nggak maju, Pak. Oh, aku juga kaget loh kok tiba-tiba gak maju. Perasaan, ya oke deh, nggak apa. Mungkin apa ya, nggak masalah sih. Maksud saya, eh ritme
jangan samakan ritme dengan yang lain ya. Maksudnya kalian punya ritmenya masing-masing gitu. Nggak harus selalu yang ini ya apa maju terus ya. Nah, akan tetapi ini eh, buat kalian nih. Nah, yang khususnya nih mulai sekarang nih ya. Aku pengennya nih maju terus aja ya. Gak usah khawatir. Pokoknya maju terus gitu. Setuju ya teman-teman ya. Jangan mundur-mundur gitu. Boleh nggak? Deal nggak? Kita kita ini dulu deh. Apa namanya eh, kontrak kerja dulu deh. Boleh nggak? Jadi semua mahasiswa bimbinganku nih yang memulai PKTA dan ACP ini eh, syaratnya maju terus gitu. Jadi nggak ada yang mundur gitu ya. Boleh ya? Jadi ya nggak yang apalagi yang kemarin sudah perpanjang nih. Sekarang harus saatnya kalian harus maju gitu. Boleh gitu ya teman-teman ya. Biar nggak usah lama-lama Iya, gitu. Pak. Karena aku tuh selalu bilang ini tuh cuman tugas akhir gitu. Nggak yang terlalu sebenarnya ya ini tuh cuman latihan kerja aja. Besok yang sebenarnya itu besok kamu setelah lulus akan mengalaminya sendiri. Jadi nggak usah terlalu diambil pusing gitu. Ini kan hanya latihan. Karena mungkin ya kebanyakan itu mundur itu karena pengujinya terlalu sadis, terus pertanyaannya terlalu berat, terus akhirnya memilih untuk mundur. Lah, padahal itu penguji itu cuma diminta untuk bertanya sebenarnya gitu. Nggak usah khawatir ya. Sebenarnya juga dia juga cuma cari-cari aja. Jadi belum tentu kamu tuh salah. Dia cuma melakukan pekerjaannya. Nggak usah khawatir ya. Gitu. Nggak usah terlalu diambil hati. Nggak usah terlalu diambil pusing. Mungkin kalau teman-teman TA yang udah mau lulus itu pasti tahu lah. Kalau saya selalu bilang ini itu cuma tugas akhir gitu. Nggak usah terlalu dibawa serius. Ya. Santai aja. Ya. Itu ya teman-teman ya yang baru ya. Yang yang mau perpanjang pun juga saya minta juga gitu. Nggak usah terlalu diambil pusing, ini cuma tugas akhir gitu. Ayo kebut terus sampai lulus, sampai selesai gitu. Nanggung kan, tinggal beberapa langkah lagi terus kalian udah lulus gitu ya. Nah, pertama-tama nih buat teman-teman yang baru join apa istilahnya ya, komunitas bimbingan Pak Hendro ya. Teman-teman itu bisa saya pastikan teman-teman akan mudah sekali mendapatkan tanda tangan bimbingan asistensi, teman. Kamu bisa tanyakan deh ke teman-teman yang lain. Bimbingan asistensi itu akan sangat mudah sekali kamu dapatkan. Nggak susah, nggak sulit. Syaratnya tuh kamu cuma tinggal menuliskan kapan kamu bimbingan, terus kamu ngumpulin progres atau enggak, buktinya di foto, di screenshot, udah gitu doang. Ya. Nah, minimal untuk bimbingan itu kan 5 kali ya sebelum UTS dan sebelum UAS. Jadi totalnya minimal 10 kali itu dipersiapkan aja. Nah, hari ini nih yang kamu ikuti Zoom ini juga bisa dihitung sebagai bimbingan juga. Jadi sebenarnya 5 kali itu sangat sangat gampang banget kalau sama saya gitu. Nah, karena saya sudah memberikan kemudahan untuk mendapatkan tanda tangan bimbingan, tanda tangan untuk asistensi, maka ya saya meminta teman-teman maju terus ya, nggak usah takut, nggak usah ragu. Nah, malah kalau bingung tanyakan aja langsung bingungnya di mana. Saya kan banyak asistensi dengan menggunakan digital karena tatap muka itu saya rasa sudah konvensional ya. Kita tuh susah sekali mengumpulkan pada waktu yang bersamaan di satu tempat untuk 30 orang bersama-sama itu akan sangat susah gitu. Tapi kalau dengan Zoom, dengan digital ini seperti ini bisa kapan aja dan juga tidak harus apa namanya effort yang terlalu besar gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau sama saya nanti akan banyak dengan digital seperti ini gitu. Terus nah digital itu misalnya dengan apa? Misalnya dengan Classroom nih. Nanti saya share screen ini mungkin sudah muncul belum ya di tempat kalian. Jadi ini ada em, apa namanya sebentar. Udah muncul belum ya di tempat kalian? Udah, Pak. Sudah, Udah Pak. ya? Belum, Pak. Udah ya. Oke deh. Nah, ini Classroom untuk PKTA dan TA ya. Semua semua bimbingan saya itu harus join ya, join Classroom ini untuk pengumpulan progres gitu. Eh,
progresnya nanti bisa tiap minggu, bisa 2 minggu sekali, bisa kadang-kadang ya kalau mendekati pengumpulan baru saya tambah lagi pengumpulan dan sebagainya. Jadi ini silahkan dimanfaatkan untuk mengumpulkan progres. Nah, progres yang kalian upload itu di screenshot jadi asistensi bimbingan gitu ya. Silahkan. Nah, ini ini kode kelasnya bisa kamu pakai untuk join ya. Syaratnya kalau nggak salah punya email Google Mail atau apa ya, mungkin seingat saya itu deh. Itu aja. Terus, nah mungkin pesan saya sih namanya tolong disesuaikan dengan nama nama kalian ya supaya nanti untuk pembuatan assignment-nya itu saya mudah gitu. Semester kemarin aja ya ini bayangkan ya. Semester kemarin aja itu saya harus memasukkan assignment PKTA dan ACP sebanyak 28 orang loh. Bayangkan 28 orang ini kalau seandainya namanya nggak sesuai dengan nama WhatsApp di WhatsApp grup atau nama kalian itu, ya saya akan susah sekali mencarinya gitu. Nah, ini dah namanya disesuaikan gitu ya. Jadi biar saya mencarinya mudah. Ya, walaupun sebenarnya lama-lama saya juga ingat juga ada yang nama-namanya nggak begitu saya hafal kak. Eh, ya akhirnya terus karena sudah sering akhirnya eh, bisa saya buat assignmentnya. Nah nanti kalau seandainya assignmentnya belum terdeteksi di Classroom, kalian bisa sampaikan di WhatsApp grup ya, supaya nanti kalian bisa mengupload progresnya. Gitu. Terus apa lagi ya? Oke, ini saya juga mau menyampaikan juga beberapa file yang sudah saya kirimkan ke WhatsApp ya. Itu tolong di-download, tolong dibaca. Coba sebentar. Nah, ini ya, mungkin ini juga teman-teman yang kemarin juga sudah saya sampaikan. Ini saya sampaikan terus deh, biar nggak lupa. Jadi, PKTA itu ada 2 tahap ujian ya. ACP juga, ini sama juga PKTA dan ACP, 2 tahap ujian, UTS dan UAS. Nah, tapi ini ya kumulatif ya, kumulatif ya. Kalau seandainya nanti di total kurang dari 50, itu teman-teman nggak bisa lanjut. Jadi tahap 1 totalnya nilainya 40, tahap 2 totalnya kok tahap 2 ya. Maksud saya waktu UTS itu 40, waktu UAS 60 gitu ya. Nah, tahap 1 atau UTS itu yang dibuat cukup bab 1 sampai bab 3 aja sama PPT nanti biasanya. Bab 1 sampai bab 3 ya, plus daftar pustaka itu suka kelupaan. Nah, terus yang berikutnya yang UAS itu baru menambahkan ada di sini bab 4 dan bab 5. Nah, jadi paling tidak ya sebenarnya kalau mau ngerjain PKTA atau ACP itu paling tidak judul ya. Nah, nanti setelah Zoom ini akan saya berikan spreadsheet untuk teman-teman mengisikan judulnya ya. Nama, NIM, judul, lokasi, pendekatan. Nah, itu tolong dituliskan supaya nanti saya bisa mengklasifikasikan judul-judulnya. eh ini juga ada penilaiannya teman-teman bisa baca sendiri deh. Bisa di apa namanya dipahami dibuka gitu ya. Cuma mungkin kalau saya boleh meng-highlight ya sebenarnya yang nilai yang tinggi nilai yang besar kalau untuk tahap 1 atau tahap UTS itu ya dari latar belakang bab 1 nih nilainya 11 ya kan dan juga bab 3 tuh 11. Nah, jadi teman-teman coba persiapkan dengan baik tuh latar belakang. Latar belakang itu apa sih? Latar belakang itu persoalan yang mendasari itu. Kenapa sih kok kamu memilih judul itu gitu? Dari mana yang mengatakan kalau masalah itu penting untuk dibahas. Nah, makanya perlu ada namanya sumber, perlu ada namanya isu, perlu namanya permasalahan yang aktual ya, yang tidak
apa namanya, tidak lebih dari 10 tahun gitu ya, masih masih dalam rentang 5 tahun ke belakang, nah itu maka nilainya akan besar. Terus bersumber itu artinya tidak dari kamu, tapi dari misalnya ada pemangku kebijakan yang mengatakan, misalnya dari dinas, dari pemerintahan, dari ya apapun ya, dari orang lain yang eh, terpercaya gitu. Nah, itu tinggi sekali nilainya. Nah, nanti kalau bab satu itu sudah, ini biasanya kalau PKTA ACP itu permasalahannya banyak di bab satu, karena biasanya nanti penguji itu akan sangat menanyakan sekali, kenapa sih kamu memilih judul itu gitu. Apa sih permasalahannya, apa sih isunya? Makanya nih banyak waktu habis memilih di bab satu. Nah, tapi jangan lupa bab 2-nya juga harus dikerjakan. Nah, bab 2 itu sebenarnya adalah tanggapan dari bab satu ya, dari permasalahan yang kamu temukan, isu yang kamu temukan, maka kamu perlu literatur yang bisa membantumu untuk menjawab. Misalnya nih, tadi ada yang mendesain balai, hotel, apartemen, apapun deh. Pasti yang pertama harus kamu cari adalah kalau fungsi ya standarnya. Nah, standar harus ada ya. Karena ini kalau nggak ada standarnya nanti kamu nggak akan bisa mendesain apapun ya, fungsi apapun yang kamu rancang. Jadi saya judul itu nggak akan mengganggu kalian ya. Kalian punya hak untuk menentukan judulnya sendiri. Nah, saya menyarankan cari judul fungsi ya yang ada standarnya. Kalau enggak nanti susah. Standar itu misalnya apa? Standar itu misalnya kebutuhan ruangnya jelas, butuh ruang apa aja, luasannya jelas. Ya, terus misalkan ada teori yang mengatakan luasan minimal untuk misalkan hotel gitu ya. Hotel untuk bintang 1, bintang 2, bintang 3 kan jelas ya, ada standarnya. Misalnya juga pasar, ada kelasnya juga. Misalnya juga bangunan balai, bangunan penelitian itu kan juga jelas ada standarnya. Saran saya sih cari atau propose atau buatlah proposal yang judulnya fungsinya jelas supaya standarnya juga kalian dapat. Nah, itu bab 2. Nah, nanti bab 2 itu juga mencari menjelaskan pengertian latar belakang dan latar belakang pendekatan yang terpilih itu. Ya kan bedanya tugas akhir itu sebenarnya banyak di pendekatan. Jadi pendekatan itu istilahnya yang kamu banget gitu. Kenapa sih kamu milih pendekatannya arsitektur bioklimatis? Nah, memecahkan masalah apa sih? Nah, itu di latar belakang. Nah, baru kemudian di tinjauan pustaka cari teorinya gitu. Dari siapa, dari mana, tahun berapa, valid atau enggak. Nah, cari di bab 2. Dan juga di bab 2 perlu cari studi kasus contoh bangunan yang didesain, contoh bangunan yang fungsinya sama. Fungsinya misalkan tadi ada yang balai, ada yang rusunawa, ada yang apapun ya. Cari. Nah, biasanya sih penguji memintanya ada yang 3, ada yang 4, ada yang bahkan mungkin sampai 6 dan sebagainya. Maka ini cari sebanyak-banyaknya. Kalau saran saya, satu studi kasus untuk fungsi yang sama dan satu studi kasus untuk pendekatan yang sama. Ya, jadi misalnya coba tadi judulnya Mas apa ya? Tadi aku Mas misalnya Mas Bagas tadi apa judulnya? Saya ini Pak, perancangan apartemen mahasiswa di Heeh, Kabupaten Sleman heeh. dengan pendekatan biobilik arsitektur. Saya ganti pendekatan aja Pak. Oh, biobilik, oh, apartemen ya, Iya Pak. apartemen mahasiswa. Iya Pak. Oke, di Sleman dengan pendekatan arsitektur. Biobilik. Oke, biobilik ya. Oke, oke. Nah, misalkan gini kan. Nah, jadi eh, pustaka itu maksudnya apa? Secara fungsi apartemen, nah, standarnya apa gitu. Standarnya ada nggak, ruangannya butuhnya berapa? Apalagi apartemen untuk mahasiswa kan bedanya apa dengan apartemen yang yang biasa atau yang di apa yang recentnya harga naik gitu. Kalau apartemen mahasiswa gimana? Apakah dari luasannya ada ketentuan dan sebagainya itu harus harus ada gitu, harus cari.
Ya, juga cari regulasi. Kalau lokasi itu hubungannya regulasi, misalkan jumlah lantai, batas batas jumlah lantai ya, terus KDB dan sebagainya. Itu regulasi harus dicari sesuai dengan lokasi yang kalian pilih gitu. Terus kalau yang pendekatan itu cari teorinya, teori arsitektur biofilik. Biasanya nanti berhubungan dengan parameter. Parameter itu ciri-ciri atau untuk bisa disebut bangunan yang mengaplikasikan arsitektur biofilik itu penerapannya dengan 4 parameter misalnya menurut si A, B, C, dan D. Nah, nanti itu dipakai untuk mendesain gitu. Ya, jadi ini tahapan yang nantinya bakal ditanyakan sama penguji 2, penguji 1 gitu ketika sudah masuk ke tahap TA gitu. Jadi itu ya, teman-teman ya. Ini ya fungsi standar, regulasi, teori ya itu ya. Nah, tadi studi kasus. Nah, cari studi kasus yang fungsi yang berikutnya yang di sini studi kasus pendekatan gitu ya. Tuh terus biasanya nanti di akhir bab 2, di akhir studi kasus itu ada rumusan, ada rangkuman. Ya, rangkuman yang ditemukan. Nanti kalau sempat mungkin di pertemuan berikutnya kita bahas gitu ya. Ya. Mungkin pertemuan pertama ini meyakinkan diri kalian masing-masing untuk judulnya deh, terutama untuk teman-teman yang baru ya. Kalau teman-teman yang perpanjang mungkin kan berbeda-beda ya, ada yang mungkin sudah sampai ke bab 4, mungkin ada yang sudah masuk ke apa bab 2 dan seterusnya ya. Tinggal melanjutkan aja. Ya, jadi ini fungsi standar, terus terakhir yang berikutnya yang metode ya, bab 3 ya. Metode itu sebenarnya intinya adalah di kerangka pola pikir atau namanya nanti diagram alur pola pikir yang bentuknya nanti kotak-kotak ada arah-arahnya itu loh. Di situ nanti akan terlihat sebenarnya teman-teman ini memahami nggak sih alur dalam menyelesaikan kasus yang kalian angkat gitu. Mulai dari mencari datanya, apa sih datanya, terus nanti kemudian masalahnya itu apa sih, permasalahan secara arsitektur, non arsitektur, sampai ke nanti setelah muncul konsep bisa kembali lagi nggak, feedback nggak, bisa kemundur nggak untuk validasi apakah sudah sesuai dengan permasalahan yang diangkat gitu. Gitu ya teman-teman ya. Ini tuh tahap menulis. Jadi sebenarnya tahap menulis itu tahap yang susah kalau di arsitektur ya, karena nggak terbiasa ya. Saya maklum lah, karena kita tuh kan terbiasanya menggambar ya, menggambar sudah seperti kebiasaan gitu. Tapi kalau menulis tuh saya paham belum terbiasa, maka harus dibiasakan. Paling enggak dibiasakan apa? Dibiasakan pakai softwarenya. Saya coba tunjukkan. Dibiasakan pakai softwarenya. Softwarenya sekarang tuh kalau menulis itu pakai Microsoft Word ya, teman-teman ya. Ya mungkin barangkali ada yang belum pernah pakai Microsoft Word mungkin ya selama kuliah di arsitektur ya. Ya wajar, nggak apa-apa kalau dibandingkan Microsoft PowerPoint kan masih lebih sering PowerPoint ya. Tapi kalau Word itu kayaknya mahasiswa arsitektur tuh kayak saya nggak tahu sih. Belum ya wajar ya, belum terbiasa ya. Ini sudah saya share ya di WhatsApp grup file template PKTA namanya. Silahkan dibuka. Di situ saya sudah buatkan bab dan subbabnya ya. Jadi paling tidak kalian bisa ikuti apa yang sudah saya buatkan. Kalau mau dirubah, mau ditambah silahkan. Tapi kalau bisa jangan dikurangi karena ini sudah menurut saya ini sudah paling minimal gitu. Jadi kalau bab 1 ya isinya ada 1.1 sampai 1.8 gitu ya, sampai keaslian penulisan gitu. Tapi kalau nanti teman-teman mau nambah 1.9
Sebenarnya misalkan teman-teman melihat ada referensi yang lain, ya nggak apa-apa, silahkan, boleh. Itu ya. Begitu juga dengan yang bab 2, tinjauan pustaka. Ini saya juga sudah coba simplifikasikan. Sebenarnya hanya ada 4 subbab. Tinjauan dari fungsi, tinjauan dari pendekatan, tinjauan dari studi kasus, dan yang terakhir kesimpulan. Gitu. Yang bab 3 juga cuma ada 4. Ya. Proses perancangan, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan yang terakhir tadi kerangka pola pikir atau alur pola pikir gitu ya. Terus nanti bab 4 dan seterusnya bisa ikuti juga. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi ikuti aja. Jadi sambil misalkan kalau kamu kalau nggak urut gimana Pak? Saya baru ya silahkan tulis aja. Jadi nulis itu nggak perlu ragu hapus tulis tapi tulis aja terus kalau misalkan kamu ada yang ragu kamu kasih tanda warna merah misalnya warna penanda kalau ada paragraf yang kamu belum yakin itu tertulis dengan benar. Jadi jangan jangan kalau di modeling SketchUp itu kan kalau keliru di Ctrl Z nggak beda ya. Kalau menulis itu nggak usah dihapus-hapus tapi tulis terus aja terus nanti tinggal mengganti kalimatnya di akhir gitu diperbaiki gitu ya. Terus berikutnya nah ini berikutnya mungkin ini terakhir ya, ada namanya ini mungkin panduan yang saya miliki itu tidak update. Teman-teman bisa cari di grup yang lain ya, barangkali ada yang lebih update. Ini kan udah tahun 2018 toh, teman-teman bisa lihat ya. Iya, udah 6 tahun yang lalu, hampir 6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Jadi kalau ini ada yang tidak tepat ya wajar ya. Mungkin ada yang lebih update, teman-teman bisa tanya Mbak Zora atau bisa tanya di grup yang lain. Jadi intinya ini teman-teman ikuti. Di sini ada timeline, ada istilahnya ada arahan ya. Tuh, jadi maksud saya adalah tolong dibaca, terus kemudian diikuti. Paling tidak ada gambaran gitu. Kalian mengerjakan atau menulis tugas akhir itu ada panduannya, gitu ya. Terus ada juga tentang, nah misalnya nih contoh-contoh yang tadi teman-teman belum dapat, misalkan pendekatan, misalkan fungsi, itu di sini juga dibahas. Tuh tema-tema yang berkaitan dengan fungsi dan bentuk, ini ada rekonstruksi, art deco, dan sebagainya. Ini ada arsitektur tropis, hemat energi. Ya ini intinya adalah untuk membantu kalian mendapatkan referensi gambaran tugas akhir ya. Judulnya, terus pendekatan, ya, dan seterusnya. Kalau nggak salah juga ada template penulisan juga deh di bawah. Mana ya? Nanti kalian ikuti. Mungkin Mbak Zura punya yang lebih baru. Ya, itu ya teman-teman ya. Mungkin sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau ada silahkan ya. Tidak menutup kemungkinan bisa bisa kalian tanyakan di WhatsApp grup juga. Gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Mungkin itu aja. Nanti saya bagikan spreadsheet, tolong diisi untuk mengisikan judulnya ya. Jadi judul itu ada fungsi, ada lokasi, dan juga ada pendekatan. Terus berikutnya yang terakhir mungkin ya, terakhir lagi kembali ke judul ya. Nah, di sini judul. Bentar, coba. Nah, judul itu ada yang nanti ya teman-teman ya pastikan ada kata-kata ini ya. Perancangan atau mungkin redesign atau mungkin
Ya antara dua itu aja sih kayaknya. Atau mungkin relokasi gitu. Tapi bukan pembangunan ya, bukan ya. Ini jangan ya. Ini kan bukan, kita kan baru mengusulkan ya. Jadi bukan pembangunan. Terus bukan juga perencanaan. Bukan juga apalagi ya. Ya, intinya ini. Kata-kata kunci awal itu biasanya ini. Perancangan, redesign, relokasi, pengembangan, misalnya pengembangan kawasan pariwisata, misalnya apa ya, danau apa gitu misalnya, kan ada, bisa juga, boleh, nggak masalah ya, gitu ya teman-teman ya. Coba aja diusulkan aja, nggak masalah, nanti kita bahas, saya koreksi, coba nanti kalau ada yang perlu saya koreksi gitu ya, gitu. Ya oke ya, gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa di screenshot, jangan lupa direkam, jangan lupa di apa ya istilahnya, dicatat ya, kalau supaya nanti nggak lupa gitu apa yang sudah saya sampaikan tadi. Gitu ya teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga persiapan untuk mengerjakan pengembangan konsep tugas akhirnya lancar ya. Nggak perlu mundur-mundur, semuanya maju terus ya, lulusnya cepat, nggak usah ragu gitu ya, lanjut terus gitu ya. Oke, saya doakan yang terbaik buat kalian ya teman-teman ya. Oke, terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Makasih, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.